Nah, di hari yang ketiga ini al-yaumut tsalitsu, ya, hari yang ketiga adalah tentang al-asmaul mansubah, isim-isim yang mansubah, yang mansub. Awalan yang pertama al-halu wat tamyizu, yaitu hal dan tamyiz. Jadi ikhwan, nanti isim-isim itu ada yang belakangnya fathah-fathah tuh. Jadi secara aturan dia mesti fathah. Dia mesti mansub gitu. Oke? Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang al-hal dan tamyiz. Kenapa yang pertama dibahas hal dan tamyiz? Karena yang paling sering dipakai dalam obrolan bahasa Arab itu adalah hal dan tamyiz. Oke? Qad ya'ti ba'dal jumlataini ismun. Terkadang ya datang setelah dua kalimat itu ada isim. Yuradu bihi ziyadatul makna. Ya, yang mana dimaksudkan dengannya itu penambahan makna. Fayakunu mansuban, maka dia menjadi mansub. Ya, misalul dzalika, contohnya adalah Zaidun muqbilun musri'an. Zaid menghadap dengan cepat, dengan segera. Perhatikan Zaidunnya apa itu? Mubtada. Ingat. Kemudian muqbilun sebagai apa? Khabarnya. Zaidun muqbilun mubtada khabar. Musri'an, oh kok beda sendiri ini ya? Ya, musri'an beda sendiri. Yang mana musri'an ini artinya sedang menjelaskan bahwasanya Zaid itu lagi ngapain ketika apa? Ketika menghadap itu seperti apa menghadapnya. Oke? Zaidun muqbilun musri'an. Zaid menghadap dengan cepat. Musri'an itu dengan cepat, dengan segera. Wa aqbala Zaidun musri'an. Dan telah menghadap Zaid dengan cepat. Perhatikan susunan yang pertama, susunan apa itu? Mubtada khabar. Berarti jumlah ismiyah dengan susunan mubtada khabar. Sementara yang kedua aqbala Zaidun musri'an, ini susunannya apa ini? Uslub yang kedua itu fa'il. Berarti jumlah fi'liyah seperti itu, ya. Aqbala Zaidun musri'an. Tapi kondisi musri'annya sama-sama nasab, sama-sama mansub. Musri'an. Ya. Kalau diarti katakan secara literal tadi, secara harfiah, maka Zaidun muqbilun musri'an, Zaid menghadap dengan cepat. Dan Zaid telah menghadap dengan cepat. Waqad yuqalu, dan terkadang dikatakan ikhwah, Zaidun mutasabbibun araqan. Zaidun mutasabbibun araqan. Zaid mengelap keringat. Menyapu keringat, mengelap keringat, gitu ya. Wa tasabbaba Zaidun araqan. Dan Zaid mengelap keringat. Atau dilaplah keringat oleh Zaid. Maksudnya apa? Zaid mengelap keringat. Nah, ikhwah sekalian, coba diperhatikan. Wa talhadhu anna musri'an jaa ba'da hadatsin ma'rufin. Anda perhatikan bahwasanya musri'an, kata musri'an di sana, dia datang, dia tiba setelah kejadian yang diketahui. Perhatikan, yang pertama ini musri'an itu datang setelah kejadian yang diketahui. Wa huwa al-iqbal, yaitu apa? Penghadapan. Falamma kana ma'rufan kana al-ghuradu min musri'an bayan al-ghuradu min musri'an bayan halati hadzal iqbali wa hayatihi. Ya. Maka ketika ya dia diketahui, maka ya tujuan daripada adanya kata musri'an menjelaskan keadaan seperti apa menghadapnya. Paham? Jadi kan Zaid menghadap nih. Kalau hanya kita katakan Zaidun muqbilun, Zaid menghadap. Menghadap seperti apa keadaannya tidak dijelaskan. Nah, sementara ketika ada muncul kalimat musri'an, baru kita paham keadaannya seperti apa dia menghadap. Yaitu dengan cepat. Ya, yaitu dengan cepat.
Nah, yang seperti ini ikhwafillah walihada summiya halan. Yang seperti ini dinamakan hal. Oke. Contoh misalkan yang lain. Ahmadu zahibun musri'an. Ahmad pergi dengan cepat. Ya. Contoh lain misalkan Ahmadu zahibun mutabassiman. Ahmad pergi dengan keadaan tersenyum. Paham ya? Contoh misalkan lagi Ahmadu ya zahibun ya ghadiban. Berarti di sini sebagai apa? Ahmad pergi dalam keadaan apa? Marah. Nah, yang akhir-akhir ini, yang mansub-mansub ini, isim-isim ini, yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang tersebut itu, ya, melakukan sesuatunya, maka ini disebut dengan apa? Hal. Menjelaskan kondisi, namanya hal. Paham tuh? Nah, yang hal-hal begini, ini mansub semuanya. Mansub. Berarti fathah. Oke, ya. Baik. Selanjutnya ya fillah wa amma araqan. Adapun kata araqan ya. Oke, faqad jaa ba'da hadatsin mubham. Ia datang setelah kejadian yang mubham. Yang tidak jelas. Yang tidak bisa ditentukan apa. Li'anna tasabbuba qad yakunu lil araq wa qad yakunu lil ma'i. Karena tasabbub mengelap atau misalkan menampung gitu kan, menampung apa? Tasabbub itu bisa terjadi, kadang terjadi untuk keringat, bisa juga terjadi untuk apa? Air. Bisa jadi air yang karena basah air sehingga gitu kan? Nah, sehingga fungsi araqan di sana ifafillah tamyiz. Ya. Tujuannya untuk apa berarti? Qad yakunu li syahmi wa li hadza kana al-ghardu min araqan tamyiz ahadi hadhil ma'ani. Adalah untuk membedakan salah satu dari makna-makna tersebut. Itu fungsinya tamyiz. Jadi dia menjelaskan, membedakan yang dimaksud dari perkataan yang enggak jelas ini, yang mubham ini, ya, itulah yang disebut dengan tamyiz. Li izalatil ibham. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kemubhaman tadi, ketidakjelasan tadi. Ya. Oke. Contoh. Contohnya adalah misalkan kalimat yang lainnya sababtu misalkan ya al-ma'a ya sababtul ma'a misalkan tahuran ya, yaitu apa? Aku menciduk air yang tahur, yang suci, seperti itu. Menciduk air yang suci. Nah, bisa jadi ikhwafillah, kalau misalkan tidak ada kalimat tahuran di sana, itu bisa jadi air tersebut bukan air yang suci saja, kan begitu. Karena air itu kan ada yang suci, ada yang tidak suci. Nah, berarti fungsi tahuran di sana sebagai apa? Tamyiz. Paham tuh? Nah, paham ya? Nah, itu contohnya. Nah, apabila sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, khatimahnya di sini musri'an halun mansubun wa araqan tamyizun mansubun. Musri'an ini adalah hal yang mansub dan araqan di sini adalah tamyiz yang mansub. Nah, paham ya? Ya, itu dia tentang hal dan tamyiz. Selanjutnya tanian yang kedua, ikhwafillah,
adalah thaniyan al-mustasna bi illa. Al-mustasna bi illa, yaitu pengecualian atau yang dikecualikan dengan menggunakan illa. Ya. Yumkinu an ulakhisa laka hadzal baba fi thalathati umurin. Mungkin saya akan menyimpulkan untuk Anda pada bab ini dalam 3 perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, ya. Anna illa idza ja'at baina tarafail jumlah lam yakun laha athar. Bahwasanya illa kalau dia datang di antara 2 kata. Oke. 2 kalimat maksudnya. Lam yakun laha athar, maka tidak ada dampak. Oke. Seperti contoh, Anda mengatakan ma Zaidun illa karimun. Illa karimun. Ya. Tidaklah Zaid itu kecuali karim, mulia, dermawan. Oke? Perhatikan karimnya tidak ada perubahan. Tidak menjadi apa? Mansub, tapi tetap marfu'. Lam yakun laha athar. Tidak ada athar, enggak ada apa? Pengaruh. Oke? Seperti contoh yang keduanya juga, wa ma jaa illa Zaidun. Oke? Nah, dan apa? Tidaklah ia datang kecuali, tidaklah yang datang itu kecuali Zaid. Satu kalimat yang lain, la ilaha illallahu. Ya. Kenapa di sana jadi hu? Karena nggak ada asar daripada illahnya, karena dia berada di tengah-tengah 2 kata. La ilaha illallah. Paham tuh? Nah, ya. Tidak ada asar daripada illahnya di sana kepada kalimat Allahu. Ya, di sana. Tetap marfu dan sekaligus juga dia sebagai badal. Nah. Kemudian selanjutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, fa karimun fil jumlatil ula khabar. Maka karim pada jumlah yang pertama itu khabar. Wa Zaidun fil jumlati tsaniyah fa'il. Dan Zaid pada jumlah yang kedua itu sebagai fa'il, tidak ada perubahan. Ya, paham? Tidak menjadi isim illah, tidak menjadi khabar illah dan sebagainya. Tapi jadinya apa? Tetap dia itu sebagai khabar, ya, karimnya, dan yang Zaidun ini sebagai fa'il. Baik, berarti nggak ada perubahan ketika kemasukan illah. Ingat ketika illahnya masuk di antara 2 jumlah. Di antara 2 jumlah. Maja'a illa. Nah, di antara 2 jumlah. Maksudnya 2 jumlah di sini apa? Mubtada khabar itu misalkan, atau fi'il fa'il. Paham? Mubtada khabar. Dia di tengah-tengah tuh ada illah tuh. Berarti enggak memberikan athar. Enggak memberi pengaruh. Begitu pula ketika dia berada di antara fi'il fa'il. Oke? Si illah tersebut tidak berpengaruh. Paham enggak nih? Oke. Insyaallah. Nah, sekarang wa yusamma hadzal uslub al-istisna'u naqis. Uslub ini dinamakan istisna yang naqis, yang kurang. Ya, lianna ma qabla illa laisa jumlatan tammatan, karena apa-apa yang sebelum daripada illa bukanlah kalimat yang sempurna. Karena baru sekedar mubtada, kaburu aya illa. Baru sekedar fi'il, kaburu aya illa. Kaburu ada illa. Jadi belum sempurna sudah kaburu ada illa, kapotongku illa. Paham? Sehingga dia tetap susunan mubtada khobar. Si ilahnya tidak berpengaruh terhadap khabar dan tidak berpengaruh terhadap fa'ilnya. Paham tuh? Oke, itu perkara yang pertama yang perlu dipahami. Perkara yang kedua, al-amru tsani. Oke. Anna illa idza ja'at ba'da ihdal jumlataini intasaba ismu ba'daha.
Bahwasanya illa kalau dia datang setelah salah satu dari dua jumlah, ya, intasabal ismu ba'daha, maka akan menjadi nasablah isim setelahnya. Seperti Anda katakan al qaumu kurama'u illa Zaidan. Ya, kaum tersebut itu adalah para dermawan. Tuh, udah jelas, ini udah sempurna nih. Betul? Baru datang illa. Jadi setelah kalimatnya sempurna, ada dua kata tuh paling tidak mubtada dan khobarnya udah ada. Al qaumu apa sebagai apa di sana? Mubtada, kurama sebagai khabarnya. Tuh udah jelas tuh. Oke, baru datang illanya. Berarti kan si illah fungsinya enggak motong nih. Karena sudah sempurna kalimat pertamanya. Al qaumu kurama'u illa Zaidan. Baru tuh isim setelah illanya menjadi nasab, mansub. Paham tuh? Oke, bentar dicerna dulu, dicerna oleh antum semua ya. Bisa ya dipahami? Oke, ya, selanjutnya wajah al qaumu, dan kaum tersebut telah datang. Oke, ini udah sempurna nih. Telah datang illa Zaidan. Baru muncul illanya, pengecualiannya. Maka isim setelah illanya menjadi mansub. Itu yang kedua. Bisa dipahami sini? Oke, pelan, santai. Kemudian yang ketiga, al-amru tsalits. Anna illa al-madhkura fi hadzal amr as-sabiq